Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastri Dwi Amartia. Saya berasal dari Universitas Pancasakti Kampus D, kelas Pendidikan Ekonomi B, tahun pelajaran 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar komunikasi dari mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi. Subbab yang saya bahas, yang pertama, pengertian komunikasi, kedua, proses komunikasi, tiga, komponen komunikasi, empat, fungsi komunikasi, dan yang terakhir adalah tujuan komunikasi. Komunikasi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Di tempat kerja, komunikasi termasuk kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dengan sesama rekan kerjanya atau pimpinannya. Oleh karena itu, seorang pegawai perlu mengetahui cara membangun komunikasi yang baik di tempat kerja. Dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan efektif, suasana kerja akan lebih menjadi nyaman sehingga produktivitas pegawai pun dapat meningkat. Lalu, bentuk komunikasi seperti apa yang diperlukan di tempat kerja dan bagaimana menciptakan komunikasi yang baik dan efektif di tempat kerja? Yuk langsung saja kita. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, untuk mengubah perilaku orang lain atau halayak. Jadi dapat diartikan bahwa komunikasi adalah suatu kegiatan mengirim pesan untuk mendapatkan feedback atau respons. Subbab yang kedua ada komponen komunikasi. Komunikasi dapat tercipta dengan adanya komponen-komponen yang sesuai. Komponen komunikasi yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah orang yang mengirimkan pesan. Komunikator dapat berupa perorangan ataupun kelompok. Yang kedua, ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Komunikan dapat berupa perorangan maupun kelompok. Tiga, pesan. Pesan adalah suatu berita atau informasi yang disampaikan. Empat, media. Media adalah alat untuk menyampaikan pesan. Yang kelima adalah feedback. Feedback yaitu respon atau balasan dari komunikan. Jadi dari komponen ini bisa kita tahu bahwa komunikator adalah orang yang mengirimkan pesan, komunikan adalah orang yang menerima pesan, pesan adalah informasi yang disampaikan, lalu media adalah alat untuk mengirimkan pesan, yang kelima adalah feedback atau respon atau balasan dari si komunikan kepada komunikator. 3. Proses komunikasi. Proses komunikasi adalah langkah-langkah komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan untuk mencapai satu pengertian. Langkah-langkah proses komunikasi. 1. Komunikator menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan. 2. Komunikator membuat atau menyusun sandi-sandi atau encoding untuk menyatakan maksud dalam bentuk lambang-lambang. 3. Lambang-lambang tersebut disalurkan melalui media. 4. Komunikan menguraikan atau menafsirkan lambang-lambang atau decoding yang dikirimkan oleh komunikator sehingga mempunyai makna atau arti. 5. Komunikan memberikan tanggapan atau feedback terhadap informasi yang diberikan oleh komunikator. Fungsi komunikasi. 1. Fungsi komunikasi. 1. Memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan menerima informasi yang benar, masyarakat akan merasa aman dan tentram. Informasi akurat diperlukan oleh beberapa bagian masyarakat sebagai bahan dalam pembuatan keputusan. 2. Mendidik masyarakat. Kegiatan mendidik masyarakat dalam arti luas adalah memberikan berbagai informasi yang dapat menambah kemajuan masyarakat dengan tatanan komunikasi massa. 3. Mempengaruhi masyarakat. Contohnya adalah mempengaruhi masyarakat untuk mendukung salah satu calon dalam pemilu melalui kampanye di berbagai media massa, pamflet, dan spanduk. 4. Menghibur masyarakat. Perilaku masyarakat dalam menerima informasi selain untuk memenuhi rasa aman juga
menghibur masyarakat melalui sarana seni hiburan. Tujuan komunikasi: 1. Perubahan dan partisipasi sosial, misalnya supaya masyarakat ikut serta menyumbangkan suara pada pemilu atau ikut serta dalam berperilaku sehat. 2. Perubahan sikap, contohnya kegiatan memberikan informasi mengenai hidup sehat bertujuan agar masyarakat setuju dengan informasi tersebut dan berpikiran positif terhadap pola hidup sehat. 3. Perubahan pendapat, contohnya jika ada informasi mengenai kebaikan pemerintah yang mendapatkan pertentangan dari masyarakat, perlu diinformasikan agar masyarakat mau mendukung dan melakukan kebijakan tersebut. 4. Perubahan perilaku, contohnya adalah kegiatan memberikan informasi mengenai hidup sehat bertujuan agar masyarakat pada akhirnya mau ikut menerapkan pola hidup sehat. Demikianlah video presentasi yang saya buat terkait tentang dasar-dasar komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.